Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi, yaitu rekonstruksi manusia 3D menggunakan gelombang ultrasonik, yaitu virtual presence. Sebelum memasuki materi, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini saya sebagai moderator, yaitu Risha Amalia Amir. Selanjutnya rekan saya. Baik, perkenalkan saya sebagai pemateri pertama, yaitu Adil. Dan sebagai materi kedua yaitu Ben. Itulah perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan mempresentasikan materi pertama. Baik, adapun rumusan masalah yang akan kita hadapi yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mengapa pengalaman meeting online belum mampu memberikan kesan kehadiran yang secara nyata dengan pertemuan tatap muka secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu mengapa teknologi virtual VR masih bergantung pada penggunaan kamera dan avatar dalam mempresentasikan interaksi manusia. Kemudian yang ketiga yaitu apa saja faktor teknisi dan ilmiah yang menyebabkan pengembangan hologram manusia yang realitas masih sulit untuk direalisasikan. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih mendalam, kita tentu harus tahu apa sih itu virtual presence dan apa sih itu sensor ultrasonik. Jadi, virtual reality adalah konsep di mana seseorang dapat hadir secara digital di ruang lain melalui presensi 3D, sehingga interaksi jarak jauh itu terasa lebih nyata. Kemudian, apa sih itu gelombang ultrasonik? Nah, jadi gelombang ultrasonik adalah gelombang suara dengan frekuensi yang tidak terdengar oleh manusia. Gelombang ini digunakan untuk mengukur jarak melalui prinsip time of flight, di mana jarak dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan gelombang untuk memantulkan dari objek dan kembali lagi ke sensor. Nah, itulah tadi konsep atau dasar materi yang kita bawakan. Selanjutnya, kita akan memahami lebih dalam lagi yang akan dibahas oleh rekan saya. Akan membacakan bagaimana cara prinsip kerja rekonstruksi manusia 3D menggunakan gelombang ultrasonik. Pertama, sistem rekonstruksi manusia 3D yang diusulkan bekerja dengan memanfaatkan 8 hingga 12 sensor ultrasonik di sudut ruangan untuk memindai tubuh manusia dari berbagai arah. Setiap sensor memancarkan gelombang ultrasonik 40 kHz dan menerima pantulannya dari permukaan tubuh dalam rentang 0,5 hingga 3 meter. Data jarak dari berbagai sudut dikombinasikan menjadi point cloud 3 dimensi, yaitu kumpulan titik-titik sekitar 20.000 titik yang mempresentasikan permukaan tubuh manusia secara kasar. Proses ini mirip sonar kapal selam yang memetakan dasar laut. Hasil point cloud ini kemudian diproses menggunakan AI. Untuk pertama yaitu mengisi bagian tubuh yang tidak terbaca sensor, misal belakang badan, menggunakan algoritma inpainting. Kedua, menghaluskan permukaan model yang kasar agar terlihat mulus seperti kulit asli. Ketiga, menstabilkan model saat pengguna bergerak agar tidak bergetar. Tantangan teknologi. 1. Resolusi sensor ultrasonik. Gelombang ultrasonik memiliki panjang gelombang relatif besar sehingga detail kecil seperti jari tangan atau wajah sulit ditangkap dengan jelas. Yang kedua, data noise dan multipatch. Pantulan gelombang dari dinding ruangan pakaian tebal atau furnitur dapat menghasilkan data noise yang mengacaukan point cloud. Yang ketiga, keterbatasan pemrosesan real time. Rekonstruksi 3 dimensi dari 12 sensor memerlukan komputasi 1/2 juta operasi per frame yang menyebabkan model terlambat mengikuti gerakan. Yang keempat, biaya dan kompleksitas sistem. Sensor dan microcontroller membutuhkan biaya yang lebih banyak. Desain array dan kalibrasi posisi sensor memerlukan keahlian dan teknik tinggi. What is the impact? Dampak positifnya yang pertama yaitu meningkatkan pengalaman komunikasi online yang lebih realistis. Yang kedua yaitu memungkinkan interaksi yang lebih natural dan cocok untuk privasi. Kemudian, yang ketiga, memberikan alternatif teknologi yang aman dari segi privasi visual. Kemudian, dampak negatif yang pertama yaitu membutuhkan biaya tinggi dan perangkat keras khusus.
Kemudian, yang kedua, masih ada keterbatasan detail model, terutama ekspresi wajah dan gerakan halus. Kemudian, yang ketiga yaitu potensi terjadinya latensi pada otak sehingga otak kita akan mengalami disorientasi karena apa yang dilihat mata tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh sistem dan memengaruhi keseimbangan. Baik, itulah tadi beberapa poin penting yang telah saya dan rekan saya jelaskan. Dari beberapa poin tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa teknologi komunikasi jarak jauh saat ini masih memiliki keterbatasan dalam menghadirkan interaksi yang realitas. Meeting online berbasis video dua dimensi belum mampu memberikan pengalaman kehadiran yang alami. Sementara, teknologi virtual reality masih banyak bergantung pada kamera dan avatar yang tidak sepenuhnya mempresentasikan kondisi fisik pengguna. Selain itu, pembuatan hologram manusia yang realitas masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan-tantangan ini menjadi alasan mengapa teknologi hologram manusia realitas secara konversial belum banyak diterapkan dan masih dalam tahap penelitian. Secara keseluruhan, meskipun teknologi ini belum sempurna, potensi peningkatan secara komunikasi dan interaksi virtual menjadikannya solusi menjanjikan untuk masa mendatang. Itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.